Bab 7302-7304. Tidak sulit membayangkan betapa semaraknya kota Jiangnan setelah Long Group kembali. Sebagai anggota Kamar Dagang Jiangnan, keluarga Jiang secara alami akan menjadi lebih kuat ketika Long Group kembali. Adapun keluarga Liu dan keluarga Tang, saya khawatir mereka tidak akan menerima perlakuan yang baik saat itu. Lihat, ekspresi Harvey dan yang lainnya telah berubah. Jiang Wenkai terkekeh dan mengangkat dagunya ke arah Harvey dan yang lainnya. Sekarang aku tahu sudah terlambat untuk merasa takut. Petik 2. Jika Maple Rain Real Estate berani menjangkau kota Jiangnan, Kamar Dagang Jiangnan berani mengganggu tangan mereka. Petik 2. Adapun Harvey, bahkan jika dia punya begitu banyak teman, dia masih sampah. Setelah Kamar Dagang Jiangnan menghadapi Feng Yu Real Estate, Harvey yang kalah ini pasti akan menjadi umpan meriam pertama yang dibunuh. Wei Mingfei mendengus dingin, merasa bahagia tanpa henti. Kegugupan yang ditakuti Harvey sebelumnya telah hilang sekarang. Dengan hubungan keluarga Jiang, Kamar Dagang Jiangnan secara alami akan lebih memperhatikan keluarga Wei. Resepsi berlanjut. Apa yang dikatakan Yu Yanbin benar. Seperti yang diharapkan. Banyak pertunjukan telah disiapkan untuk semua orang hari ini. Ada musik, nyanyian dan tarian, dan permainan piano profesional. Semua orang sangat senang. Tetapi Mandy, yang telah mendengar Harvey bermain piano, tidak terlalu kedinginan. Waktu berlalu, dan ketika resepsi akan segera berakhir, seorang wanita cantik mengenakan congsam ungu, sisiran, berjalan ke atas panggung dengan langkah kecil. Bos, tolong perkenalkan diri Anda. Nama saya Su Yunxi. Petik 2. Item terakhir dari resepsi hari ini adalah tentang pelelangan beberapa item. Petik 2. Su Yunxi berkata kepada semua orang yang hadir sambil sedikit tersenyum. Ketika kata-katanya jatuh, semua orang di ruangan itu tercengang. Lelang? Lelang apa? Bukankah lelang Jiangnan akan segera diadakan? Apakah hari ini? Petik 2. Ya. Ada hal-hal baik di lelang Jiangnan. Tapi saya belum menyiapkan dana yang cukup. Ini akan dimulai hari ini. Semua orang sedikit bingung. Su Yunxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan menjelaskan. Tidak. Hanya saja Kamar Dagang Jiangnan memiliki beberapa koleksi dan memutuskan untuk melelangnya. Petik 2. Tentu saja. Semua hasil lelang hari ini akan disumbangkan ke dana amal Jiangnan. Ini dianggap sebagai lelang amal. Ketika sumbangan diberikan ke yayasan, nama pemenang lelang juga akan ditambahkan untuk memberikan sumbangan bersama. Su Yunxi menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Su Yunxi mengatakan ini, semua orang akhirnya mengerti. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah lelang amal, semua orang menjadi bersemangat. Banyak orang yang ingin mencapai ketenaran seperti ini. Bagi orang-orang di lapangan ini, ketika sudah mencapai status, banyak dari mereka yang tidak kekurangan uang lagi, dan lebih mengejar ketenaran. Jika uang bisa ditukar dengan sebuah nama, tentu orang-orang ini akan sangat bahagia. Kalau tidak, di manakah akan ada begitu banyak dermawan dan duta cinta? Harvey, nanti aku akan mengambil foto sesuatu untuk disumbangkan ke badan amal di kota Jiangnan. Mandy juga sangat tertarik. Oke, selama kamu bahagia. Harvey tersenyum dan mengangguk. Orang lain di lapangan juga bersiap. Bahkan Wei Mingfei pun menantikannya. Meskipun dia tidak tertarik pada amal, acara seperti ini jelas merupakan saat yang tepat untuk memamerkan sumber keuangannya dan membuat heboh. Meskipun Harvey mengenal Tuan Liu dan yang lainnya, dia tidak memiliki properti apapun. Dia masih menantu keluarga Zen yang bebas untuk semua. Petik 2. Akan kutunjukkan padanya hari ini apa kekuatan uang itu. Wei Mingfei mencibir. Sebuah suara. Segera. Lot pertama disajikan. Ini vas antik. Bagi kalangan atas, koleksi kaligrafi dan lukisan antik tentu sangat digemari. Setelah identifikasi pribadi oleh Badan Penilai Barang Antik Kota Jiangnan, ini adalah botol giok porselen dari dinasti Qing. Harga dasarnya adalah 100.000. Lelang sekarang dibuka, Su Yunxi berkata sambil tersenyum.
200.000, 300.000. Begitu Su Yunxi selesai berbicara, suara penawaran dimulai satu demi satu di antara penonton. Sebelum Ji Sueyu sempat bereaksi, harganya dinaikkan menjadi 800.000. Kabur. Aku meremehkan orang-orang ini. Mandy harus menggelengkan kepalanya dan menyerah. Meskipun dia sekarang bertanggung jawab atas perusahaan Zen Corporation, kekuatan finansial masih belum ada di tangannya. Zen Lesan, Zen Yurong dan yang lainnya selalu menatap Mandy. Harvey masih memegang gelas anggur dan tersenyum ringan. 1 juta. Wei Mingfei langsung berdiri dan langsung menaikkan harga menjadi 200.000. Setelah mengutip harganya, Wei Mingfei menatap Harvey dengan pandangan provokatif. Seolah ingin mengatakan, kamu, Harvey, punya banyak teman. Tapi temanmu kaya. Apakah kamu kaya? Tidak ada yang mengikuti harganya. Jadi Wei Mingfei akhirnya mendapatkan fasnya. Dalam penawaran berikutnya, Wei Mingfei sangat aktif dan mendapatkan beberapa lot lagi. Selama periode ini, Liu Yingze, Tang Suhan, dan bahkan Liu Wangwan menawar beberapa kali, dan masing-masing mendapat bagian dari koleksinya. Nilai suatu barang tidak menjadi masalah. Ini terutama untuk amal, dan tidak ada yang akan keberatan dengan hal ini. Adapun Wei Mingfei, setiap kali dia mengikuti lelang, dia pasti akan memandang Harvey dengan bangga. Melihat Harvey mengabaikannya, dia menjadi semakin sombong. Bahkan di belakang, sorot matanya tidak hanya bangga, tapi juga penuh dengan ejekan dan hinaan. Setelah mengetahui bahwa grup Panjang akan menghidupkan kembali kamar dagang Jiangnan, bagaimana mungkin dia, Wei Mingfei, masih takut pada Harvey? Bahkan Liu Wangwan, dia tidak akan terlalu menghormatinya. Bagian berikutnya adalah senjata. Su Yunxi menatap penonton dengan ekspresi lucu. Saat matanya menatap Liu Wangwan, ekspresi cerianya menjadi lebih intens. Hati Liu Wangwan mencelos, dan tanpa sadar dia menatap Harvey. Mari kita lihat lalu bicara, kata Harvey ringan. Tunjukkan barang lelangmu di atas panggung. Setelah perhatian semua orang terfokus, Su Yunxi bertepuk tangan. Dua anggota staf segera berjalan membawa benda panjang dengan kedua tangannya, dan semua orang menoleh. Itu adalah kotak kayu yang panjang, dan kotak kayu itu ditutupi dengan lapisan kain, jadi tidak jelas apa isinya. Semakin tidak terlihat, semakin penasaran semua orang. Senjata macam apa ini? Mengapa Anda melelang barang antik dan mengeluarkan senjata? Mungkinkah itu senjata yang digunakan untuk meringankan bencana dan mengusir roh jahat? Semua orang berspekulasi satu demi satu, dan mereka yang tidak tahan bahkan berdiri dan melihat ke arah panggung. Su Yunxi tidak berbicara omong kosong, tersenyum tipis, dan langsung membuka kain itu. Hoa, cahaya bersinar terang, dan pedang panjang dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Gagang pedangnya berwarna merah tua yang langka, dan bilahnya bersinar dengan cahaya dingin, menyilaukan mata manusia. Sepertinya ada beberapa kata yang terukir di badan pedang, dan di dekat ujung pedang, ada daun-daun berguguran dan beberapa lekukan berbentuk tetesan hujan. Polanya terlihat seperti daun-daun berguguran yang tertiup angin di bawah hujan musim gugur. Saat Su Yunxi perlahan mengambil pedang panjang itu, polanya tampak lebih jelas. Beberapa orang yang bereaksi cepat langsung terkejut dan tanpa sadar melirik Liu Wangwan. Pada saat ini, Liu Wangwan, termasuk Harvey di sebelahnya, semua tampak tenang, tanpa ada gejolak emosi. Nona Su, pedang kuno ini berasal dari zaman apa? Bisakah meringankan bencana dan mengusir roh jahat? Seseorang bertanya. Tidak, Su Yunxi tersenyum sedikit dan mengangkat pedang tinggi-tinggi di tangannya. Apa itu? Banyak orang yang bingung. Pedang ini hanyalah pedang panjang biasa dari zaman modern. Itu dibuat oleh kamar dagang Jiangnan. Su Yunxi perlahan menjelaskan. Setelah mendengar ini, banyak orang langsung kehilangan minat. Anda dapat menemukan banyak pedang panjang seperti itu di tempat-tempat profesional. Jadi mengapa menghabiskan banyak uang untuk melelangnya di sini? Meski tujuan utamanya untuk amal, namun vas-vas antik tersebut tetap memiliki nilai koleksi. Pedang panjang seperti itu sungguh tidak menarik.
Haha, Harvey terkekeh. Sedikit rasa geli muncul di matanya. Dia sudah menebak arti mendalam dari pedang ini dan niat kamar dagang Jiangnan. Su Yunxi melirik Liu Wangwan dengan samar lagi. Lalu dengan lembut membelai pedangnya dan berkata, ini adalah pedang panjang biasa. Tapi ini tidak biasa. Teknologi. Ukiran pola di atasnya berasal dari teknik penempaan keluarga Sun di Jiangnan kota. Telah ditempa sebanyak 99 dan 81 kali. Petik 2. Selain itu, bilah dan ujung pedang ini ditempa dengan berlian. Bilahnya sangat tajam, melambangkan pemotongan segalanya dan tidak bisa dihancurkan. Su Yunxi berkata di sini. Minat semua orang kembali meningkat. Ternyata Jiangnan mewarisi keahlian menempa keluarga Sun dan menggunakan berlian sebagai bahannya. Siapa yang tidak mengetahui bahwa berlian sangatlah berharga dan memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Pisau kaca yang digunakan untuk memotong kaca dapat dengan mudah memotong kaca keramik hanya dengan sedikit bahan berlian di ujungnya. Sekarang bilah pedang ini telah digantikan seluruhnya dengan berlian. Seberapa tajamkah itu? Mari kita mulai memotret. Benar. Sesuatu yang diciptakan oleh kamar dagang Jiangnan sendiri sangatlah penting. Banyak orang yang tertarik. Pedang ini disebut angin musim gugur. Su Yunxi tidak berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi memperkenalkannya lagi. Meski semua orang tidak tahu kenapa mereka memilih nama seperti itu. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti lelang. Ketika Harvey mendengar nama itu, sudut mulutnya semakin melengkung. Itu hanya dugaan sebelumnya. Tapi sekarang dia agak yakin di dalam hatinya. Pedang angin musim gugur. Harga awalnya 300.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. Su Yunxi berkata sambil tersenyum. Agak mahal. Tapi bahannya sepadan dengan harganya. Saya akan membayar 400.000 yuan. Petik 2. Bagaimanapun, itu dibangun oleh kamar dagang Jiangnan sendiri. Peringatan ini memiliki arti yang luas. Saya akan membayar 500.000 yuan. Dalam sekejap, ada seruan untuk mengajukan penawaran. Tuan Liu, ini waktunya untuk mengambil tindakan. Harvey memandang Liu Wangwan dengan acuh tak acuh. Mata Liu Wangwan sedikit suram dan dia mengangguk pelan. Mandy dan yang lainnya sedikit bingung mengapa Harvey menyarankan Liu Wangwan untuk mengambil foto pedang panjang itu. Saat ini, mereka bertiga belum menemukan jawabannya. Hanya Harvey dan Liu Wangwan yang mengerti bahwa ini bukanlah pedang, tapi pernyataan perang. Itu tergantung apakah Liu Wangwan berani menerima tantangan ini. Tuan Liu, ketika kakek saya masih hidup, dia suka mengoleksi barang-barang ini. Jika Anda menyukainya, saya akan memberi Anda 10 di antaranya. Liu Yingze berkata dengan cepat. Tang Suhan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, kakekku menyukai seni bela diri dan telah mengumpulkan banyak senjata. Jika Tuan Liu tertarik, dia bisa menemui kakekku untuk mendiskusikannya. Petik 2. Itu berbeda. Harvey menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tuan York, apa bedanya? Liu Yingze tercengang saat mendengar ini. Mandy juga memandang Harvey dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang berbeda dari ini? Harvey tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Tetapi ketika dia melihat tatapan penasaran Mandy, dia masih berkata dengan lembut, angin musim gugur, tetesan air hujan, dan dedaunan berguguran. Apa pendapatmu pertama kali? Mandy memikirkannya sebentar, sesaat dan segera menjawab. Berkata, angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Angin musim gugur secara alami menyapu dedaunan yang berguguran. Tetapi pedang panjang tidak hanya menyapu dedaunan yang berguguran. Harvey berkata penuh arti. Sebelum Liu Yingze dan keduanya sempat bereaksi, mata Mandy tiba-tiba melebar. Samar-samar memikirkan sesuatu di benaknya. Dan dia segera berbalik untuk melihat Liu Wangwan. Liu Wangwan mengangguk ringan dan berkata, Tuan York benar sekali. Mandy terkejut dengan IQ Harvey. Tetapi pada saat yang sama khawatir tentang situasi masa depan di kota Jiangnan. Angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Dan pedang angin musim gugur secara alami memotong daun-daun yang berguguran menjadi beberapa bagian. Pola di ujung pedang angin musim gugur dapat dilihat sekilas oleh mata yang tajam. Berbentuk daun maple.
dengan beberapa tetesan air hujan di sebelahnya. Daun maple dan tetesan air hujan. Bukankah mewakili real estate maple rain? Pada saat ini, kamar dagang Jiangnan mengeluarkan pedang angin musim gugur. Bukankah ini berarti mereka akan memegang pedang panjang dan membunuh Feng Yu real estate dengan pedang? Pedang ini melambangkan deklarasi perang dan deklarasi perang. Dan menggunakan senjata sebagai panduan bukanlah pernyataan perang yang sederhana, melainkan metafora pertempuran berdarah sampai akhir. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua pihak. Jadi Harvey berkata sebelumnya bahwa pihak lain sudah siap. Kamar dagang Jiangnan percaya bahwa selama Liu Wangwan tidak bodoh, dia dapat melihat arti mendalam dari pedang angin musim gugur ini. Selanjutnya, tergantung apakah Liu Wangwan berani mengambil pedang. Harvey hanya sedikit penasaran. Mustahil kamar dagang Jiangnan tidak mengetahui bahwa Feng Yu Real Estate didukung oleh keluarga York di Mincheng. Bukan. Apakah mereka benar-benar tidak tahu? Atau apakah mereka berani melawan keluarga York di Mincheng? Dengan kata lain, apakah mereka mengira keluarga York di Mincheng jauh dari kota Jiangnan, sehingga mereka tidak bisa menjangkau kota Jiangnan? 1.200.000. Saya ingin pedang ini. Seorang pria parubaya dengan rambut disisir ke belakang berkata sambil tersenyum. Tuan Li, tolong berikan kepada saya. Anda tahu saya suka mengoleksi barang-barang ini. 1,5 juta. Seorang pria parubaya tidak jauh dari situ juga segera mengajukan penawaran. Begitu harga ini keluar, banyak orang langsung menyerah. Bahkan pria parubaya dengan punggung berat menggelengkan kepalanya sedikit dan duduk di kursi. Harga 1,5 juta sudah jauh melebihi nilai pedang ini. Apakah ada bos lain yang ingin mengambil tindakan? Su Yunxi tersenyum ringan. Tidak ada yang menjawab. Yah, aku tidak akan datang ke pelelangan untuk membuat keputusan akhir 3 kali. Mari kita umumkan saja pemenang pedang ini. Tunggu. Pada saat ini, Liu Wangwan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Su Yunxi tersenyum dan memandang Liu Wangwan. Tuan Liu, berapa yang ingin Anda tawar? Su Yunxi berkata dengan makna yang dalam di matanya. Liu Wangwan tidak meletakkan telapak tangan yang diangkatnya ke udara, tetapi menarik beberapa jari. Hanya menyisakan 1 jari telunjuk di udara. 10 juta. Seluruh tempat menjadi sunyi. Setelah keputusan akhir dibuat, tidak ada yang berani mengikuti. Tapi, apakah terlalu tidak masuk akal menghabiskan 10 juta untuk membeli pedang panjang biasa? Faktanya, selama Liu Wangwan menawarkan 2 juta, tidak ada yang berani mengikutinya. Dan tawaran Liu Wangwan saat ini adalah 10 juta. Bukankah itu membutuhkan biaya 8 juta lebih? Mata semua orang tertuju pada Harvey dan yang lainnya pada saat bersamaan. Meskipun mereka menganggap Liu Wangwan sedikit tidak rasional, tidak ada yang berani mengejeknya. Tidak ada yang meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate. Mungkin 10 juta dolar mungkin sama dengan 1.000 dolar di mata orang lain. Beberapa orang pintar melihat pedang panjang itu dengan mata berbinar. Dan kemudian pada wajah tenang Liu Wangwan, dengan pikiran muncul di dalam hati mereka. Tampaknya kota Jiangnan akan segera menjadi tidak stabil. Tidak ada ruang bagi 2 harimau dalam 1 gunung. Dan masih belum jelas siapa yang akan menang. Tuan Liu mengambil langkah berani dan menawarkan 10 juta. Apakah ada bos lain yang mau menawar? Su Yunxi juga terkejut. Dia tidak menyangka Liu Wangwan akan menawar harga tinggi 10 juta. Membeli pedang panjang dengan harga puluhan juta mungkin akan menjadi perbincangan banyak orang setelah makan malam. Ketika Su Yunxi menanyakan pertanyaan ini, tempat itu menjadi sunyi. Cuma bercanda. Siapa yang rela mengeluarkan 10 juta untuk membeli pedang panjang biasa? Lagi pula, kalaupun ada yang ingin membelinya, mereka harus punya kekuatan untuk mengeluarkan 10 juta. Oke, pemenang lelang pedang angin musim gugur ini adalah Liu Wangwan. Tuan Liu. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Liu. Su Yunxi berkata sambil tersenyum. Semua penonton langsung bertepuk tangan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Su Yunxi sengaja mengejek. Sebuah pemikiran terlintas di benak Harvey. Kamar dagang Jiangnan telah mengeluarkan pertempuran berdarah sampai akhir sebelum mereka muncul.
Lawan ini jelas tidak semudah menghadapi kelompok keluarga Wang. Setelah melewati pedang angin musim gugur, saya kembali memotret beberapa koleksi di atas panggung. Mandy menyerah sepenuhnya dan pergi keluar untuk beristirahat. Begitu Mandy pergi, Harvey dan Liu Wangwan mulai berbicara. Tuan York, apakah Anda punya saran bagus? Liu Wangwan memandang Liu Yingze dan Liu Yingze yang menjaga jarak dari Harvey, dan berkata dengan suara rendah. Liu Yingze dan Tang Suhan bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka segera mencari tempat duduk di depan dan duduk, jauh dari Harvey dan dua lainnya. Mereka tidak berani menguping bisikan Harvey dan Liu Wangwan. Tuan York, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat keduanya pergi, Liu Wangwan segera bertanya dengan hormat. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Karena kamar dagang Jiangnan telah mengeluarkan deklarasi perang dan kami menerimanya, pasti akan ada pertempuran. Harvey sedikit mengernyit. Harvey benar-benar tidak menyangka bahwa sebelum dia mengambil tindakan terhadap kamar dagang Jiangnan, kamar dagang Jiangnan akan mengambil inisiatif. Dilihat dari penampilan mereka yang terkenal dan terkenal, mereka jelas memiliki keyakinan yang sangat kuat pada kekuatan mereka sendiri. Kamar dagang Jiangnan terlalu tersembunyi. Mereka tidak pernah membicarakan masalah ini ketika saya bertemu dengan orang-orang, jadi saya mengabaikan keberadaannya. Liu Wangwan merasa sedikit malu. Tidak masalah, sadar atau tidak, kamu harus menghadapinya. Tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung. Jika kamar dagang Jiangnan ingin mempertahankan posisinya di kota Jiangnan, itu pasti akan memakan waktu tindakan melawan Feng Yu Real Estate yang makmur. Harvey melihatnya dengan sangat jelas. Inilah sebabnya mengapa pohon besar menarik angin. Jadi ketika Harvey mengumpulkan kekuatan, dia tetap bersikap rendah hati dan berkembang secara diam-diam. Baja itu keras dan mudah ditekuk. Harvey harus mengasah pedangnya selama beberapa tahun dan mengumpulkan kekuatan dalam ketidakjelasan untuk menghindari risiko patah sebelum waktunya. Lalu bagaimana kita harus menanggapinya? Liu Wangwan berhenti dan bertanya. Aku tidak akan bergerak sampai musuh tidak bisa melakukannya. Pepatah mengatakan, serang dulu untuk menang. Tidak berlaku untuk semua hal. Terkadang jika kamu mengambil inisiatif, kamu akan kehilangan kesempatan. Petik 2. Jadi, pertama-tama selidiki secara diam-diam semua anggota kamar dagang Jiangnan. Ada juga distribusi industri grup panjang di kota Jiangnan, serta situasi kekuasaan mereka. Harvey menyipitkan matanya dan menatap Su Yunxi di atas panggung. Ya, Tuan York, saya mengerti. Liu Wangwan menjawab dengan cepat. Jangan gugup. Para prajurit hanya akan menutupi air dan bumi. Jika kita benar-benar membuka pertempuran dan bertempur, aku benar-benar tidak takut dengan kamar dagang Jiangnan mereka. Petik 2. Mereka ingin membunuh Feng Yu Real Estate. Coba lihat, kitalah yang akan dibunuh. Lebih baik patahkan pedang mereka. Nada bicara Harvey mengandung sedikit nada dingin. Melihat Mandy kembali, Harvey dan keduanya segera tutup mulut dan berhenti membicarakan masalah tersebut. Item terakhir ini adalah kabar baik bagi semua wanita kuat di sini. Su Yunxi memberitahu semua orang. Mendengar hal tersebut, para bos wanita yang semula mengantuk langsung menjadi energik. Ada beberapa vas antik di depan mereka, tapi mereka tidak merasa kedinginan. Sekarang akhirnya ada sesuatu milik seorang wanita. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Nona Su, ada apa? Seseorang berkata dengan penuh semangat. Su Yunxi tersenyum dan meminta staf untuk membahasnya lagi. Banyak wanita kuat yang hadir, termasuk Mandy, serta Sialan dan Su Xiaowei di sana, meregangkan leher mereka dan melihat ke arah panggung. Mereka juga ingin melihat apa Injil wanita yang disebutkan oleh Su Yunxi ini. Barang-barang yang diproduksi oleh kamar dagang Jiangnan pasti bernilai tinggi bukan? Dengan semua orang menonton, Su Yunxi perlahan membuka piring kayu yang ditutupi kain merah. Sua, semburan cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari piring kayu. Ada seperti kilatan cahaya di piring kayu, dan cahaya yang dipancarkan membuat mata orang tersebut sedikit menyipit. Saya melihat nampan kayu kecil itu ditutupi lapisan beludru lembut. Di atas kain beludru,
Ada untayan gelang kristal tergeletak dengan tenang. Gelang yang dipenuhi kilauan berlian dan kristal biru muda dengan ukuran proporsional. Terlihat sangat mewah. Lampu di platform tinggi jatuh, menyinari gelang kristal, memantulkan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Sangat indah dan mempesona. Langsung menarik perhatian banyak orang. Ya Tuhan, cantik sekali. Seru seorang wanita. Gelang yang saya beli seharga lebih dari 600.000 yuan tidak ada bandingannya dengan yang ini. Ya, ada kristal biru di atasnya. Banyak wanita bersemangat, termasuk Xialan dan Su Xiaowei. Dia melihat gelang kristal itu dengan penuh semangat. Wanita sendiri sangat tertarik pada benda berkilau seperti berlian. Dan gelang kristal ini sangat indah dalam pengerjaannya. Membuatnya semakin membuat ketagihan. Ini sangat indah. Mandy juga melihat ke panggung dengan saksama. Tapi kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Meskipun barang itu bagus, itu bukan miliknya. Bahkan vas antik di hadapannya pun tak mampu bersaing dengan yang lain. Apalagi gelang kristal yang digandrungi banyak orang ini. Melihat tekad para wanita itu untuk menang, Mandy langsung menyerah. Apapun di dunia ini yang kamu suka, aku akan memberikannya padamu. Harvey memperhatikan ekspresi Mandy dan berkata sambil tertawa. Mandy tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Harvey. Lalu matanya meredup lagi. Dan berkata, lupakan. Tidak perlu membuang-buang uang. Tidak masalah. Meskipun aku tidak punya uang, aku bisa meminjamnya dari Tuan Liu dan yang lainnya. Yang paling penting adalah tidak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan untukmu. Itu tidak akan sia-sia. Harvey menjawab dengan serius. Mandy merasakan kebahagiaan di hatinya. Menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sayang. Aku menginginkannya. Xialan bersemangat sekarang. Mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Wei Mingfei. Dan tetap genit.